Oke, malam ini kita akan membahas mengenai hakikat kekayaan. Ya, bagaimana kita bisa meraih kekayaan. Nah, jadi definisi kaya itu sebenarnya bukan hanya sekedar materi saja, tetapi definisi kaya di sini ya dalam artian kekayaan yang luas yang ingin kita raih dengan pengembangan dari jurus-jurus inspiratif magnet rezeki. Nah, sebelumnya kita mulai, teman-teman, saya mau tanya, siapa yang mau kaya? Coba angkat tangannya, katakan saya. Ayo Saya, angkat tangannya mana nih suaranya? Boleh buka mikrofon, boleh ketik-ketik. Siapa yang saya mau kaya? Angkat belum. tangannya, katakan Saya, saya. Saya belum. saya banget. Saya Nah, boleh nanya nih ya, ya sambil diketik boleh ya. Kenapa sih teman-teman kok mau kaya? Bunda Ainis, Bunda Mardiana, Bunda Oti, Bunda Pri apa Surati ini ya. Silakan. ya Kenapa mau kaya? Siapa yang mau jawab nih? Bunda Mardiana. Kenapa Bunda ini Mardiana mau kaya, Bun? Karena dengan memiliki kekayaan, kita bisa berbagi sesama umat manusia dan bisa memberikan yang terbaik untuk bagi yang membutuhkan. Iya, Masya Allah. Nah, Bunda Surati. Assalamualaikum Bunda Surati. Kenapa mau kaya Bunda? Waalaikumsalam. Karena kalau kita kaya kan dengan kekayaan kita juga kan lebih lebih tenang Bun dalam ibadah juga Bun. Insya Allah kita cita-citanya kan mau ibadah haji juga Bun. Biar bisa banyak menabung, Iya, biar betul. bisa banyak sedekah. Iya. Terus boleh nggak sih kita itu sebagai umat Islam itu kaya? Siapa nih yang mau jawab Boleh, nih? boleh, Bunda, Boleh Bunda, banget. Bunda boleh, Murti, Bunda Murti. Bolehkah boleh kita banget kaya Bun. Bunda Murti? Oh boleh banget, malah harus. Boleh banget. Malah harus ya Bunda Murti ya. Iya. Boleh. Baik, karena dengan kekayaan yang kita miliki, kita bisa berbuat baik yang lebih banyak lagi. Ya, memang seperti itulah yang dianjurkan di dalam Islam itu sebenarnya boleh-boleh saja kaya. Siapa bilang orang kaya tidak bisa masuk surga? Ya, buktinya ada kok orang yang paling kaya di masa Rasulullah bisa masuk surga. Siapa beliau? Abdurrahman bin Rauf. Katakan nih, ada 9 dari sahabat Nabi, ya ada 9 dari 10 ya, saya kurang ngetiknya. 9 dari 10 orang sahabat Nabi, sahabatnya Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW, itu dijamin masuk surga karena orang kaya. Loh kok bisa gitu? Bisa ya karena mereka semuanya kaya ya. Contohnya siapa? Contohnya adalah Umar bin Khattab ya. Beliau mewariskan 70.000 properti. Wah, Masya Allah. Ini di harga ya satu propertinya adalah 170 juta. Keren nggak? Rupiah ya. Ini saya ukur dalam nilai rupiah. Jadi kalau ini rupiah masa kini. Jadi kalau Umar itu memiliki 70.000 properti, artinya satu propertinya harganya 170 juta rupiah, artinya beliau memiliki tabungan properti senilai 11,9 triliun. Wow, gitu ya. 11,9 triliun. Triliun nolnya ada berapa? 12 ya teman-teman ya. Keren banget ya. Jadi cash flow-nya per bulan dari propertinya, dari properti aja nih gitu ya. 70.000 kali 40 juta cash flow ya. Jadi ini 70.000. Ayah Bunda mohon ditunjuk. Ya semuanya mau keren ya. Agar tetap ajaib, tetap bersabar dan berkeren. Ya, mohon maaf teman-teman kebentar. Saya ulang lagi share screen dari awal ya.
Oke, tadi kita membahas kekayaannya Umar ya. Kekayaannya Umar ini memiliki 70.000 properti seharga satu propertinya adalah 170 juta. Jadi total kekayaan Umar dari properti doang itu adalah 11,9 triliun. Cash flow-nya per bulan dari properti saja itu adalah 70.000 kali 40 juta sama dengan 2,8 triliun per tahun. Itu cash flow pendapatannya Umar ya 1 tahun 2,8 triliun dan per bulannya adalah 233 miliar per bulan ya, keren banget ini. Nah, kemudian ada Utsman bin Affan, simpanan uang dinarnya ada 151.000 dinar plus 1.000 dirham ya. Propertinya itu punya Utsman itu lebih luas daripada Umar ya. Wilayah propertinya si Utsman bin Affan ini adalah sepanjang wilayah Aris dan Khaybar ya, entah berapa desa gitu ya, dan kemudian mempunyai sumur minyak senilai 200.000 dinar. Nah, kalau rupiahkan itu ada 1,4 ya triliun gitu. Nah, ini adalah hartanya Utsman bin Affan dan itu semua masuk rekening. Jadi rekeningnya Utsman bin Affan itu masih hidup dan masih mengalir sampai sekarang dan dinobatkan sebagai rekening di dunia yang paling tua dan masih mengalir ya. Catatannya di sini adalah 1 dinarnya adalah 1 juta ya, pakai hitungan dinar terkini. Nah, kemudian ada kekayaan sahabat yang lain, Zubair bin Awam ya radhiyallahu anhu. Itu punya kekayaan sebesar 50.000 dinar, 1.000 kuda perang dan 1.000 budak ya. Kemudian ada kekayaannya dari Amr bin Al-Ash, itu ada 300.000 dinar. Sedangkan kekayaannya Abdurrahman bin Auf itu ya, itu melebihi seluruh kekayaan sahabat. Banyak banget gitu ya, lebih banyak dari sahabat manapun gitu ya. Ini adalah kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Nah, berapa kita memiliki dinar? Berapa saldo dinarnya kita, Bunda? Sudah ada yang tembus 100 dinar belum ini? Semoga. Alhamdulillah. Sudah ada ya 10 dinar? Ada yang 10 dinar? Belum ada. Masya Allah. Ya, luar biasa. Semoga ya kita semuanya bisa mendapatkan dinar sampai ya yang dimiliki oleh sahabat ya, minimal 10.000 dinar semuanya. Mau nggak? Mau ya. Definisi dunia. Apa itu definisi dunia? Ya, definisi dunia. Dunia ini adalah terlaknat. Ya, Ustadz Nasrullah sering menyampaikan dunia itu adalah terlaknat dan terlaknatlah semua yang ada di dalamnya kecuali sesuatu yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah. Misalnya seperti apa? Kalau kita sedang makan, sedang minum, ya, itu adalah hal yang laknat. Allah nggak suka. Ya, kenapa? Karena itu kalau tidak menyebut dengan asma Allah, maka Allah tidak akan jatuh ridhonya. Maka ketika Allah tidak akan jatuh ridhonya, maka kita tidak akan mendapatkan keajaibannya. Seperti itu ya teman-teman. Maka definisi dunia adalah terlaknat. Maka terlaknatlah semua yang ada di dalamnya. Kecuali kita kalau mau makan minum selalu menyebut bismillah. Kemudian kalau kita mau melakukan suatu pekerjaan juga menyebut asma Allah. Nah, itulah yang dinamakan dengan definisi dunia yang disukai Allah. Ya, seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya, ada sebuah kisah ya. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Kisah ini adalah kisahnya dari seorang perempuan ya. Seorang perempuan ini dinamakan Mawar ya. Ibu Mawar ini memiliki gaji sebanyak 28 juta per bulan. Banyak enggak? Kalau 28 juta per bulan itu termasuk banyak enggak? Banyak banget ya. Ya, ukuran kita banyak. Tetapi yang menjadi persoalan adalah anehnya Ibu Mawar ini belum punya rumah dan sisa gaji di rekeningnya itu hanya 1 juta per bulan. Kok bisa? Nah, dia memiliki kendaraan operasional senilai 120 juta. Ya, kendaraan operasionalnya itu harganya 120 juta. Dengan pendapatan hanya 28 juta dengan nilai kendaraannya saja sudah 120 juta, berarti ada minus dong. Nah,
Minusnya apa? Gitu. Minusnya adalah gaya hidup. Ya, karena beliau ingin punya kendaraan, otomatis ketika kendaraannya ini seharga 120 juta tapi gajinya adalah 28 juta, maka harus dipotong dan lain sebagainya. Nah, yang gajinya sebegitu besar aja nggak mampu kelola keuangan, apalagi gaji di bawahnya. Banyak nggak sekitar kita, kanan kiri ya, apalagi kayak saya ya, teman-teman saya pegawai gitu, saya sendiri juga seorang pegawai ya. Berapa sih gaji seorang pegawai negeri? Nggak banyak gitu ya. Golongan yang paling rendah aja golongan yang paling rendah-rendahnya itu hanya 2 sampai 3 juta. Nah, golongan 3 ke atas itu 3 sampai 5 juta. Itu tergantung dari besaran berapa lama dia bekerja, kemudian besaran bagaimana atau dia ada di posisi apa, memiliki jabatan apa. Itu untuk seorang pegawai negeri gitu. Makanya nggak ada seorang pegawai negeri yang kaya gitu, nggak ada di Indonesia ini seorang pegawai negeri yang kaya, kecuali pegawai negeri itu hidupnya di Amerika gitu ya, Finlandia, ya beda lagi cerita gitu ya, karena memang di negara itu memang sudah pengelolaannya itu sudah sedemikian bagusnya, begitu majunya, sehingga besaran gaji, pendapatan, income per kapita juga besar gitu, berbeda dengan di Indonesia. Nah, ketika gaji kita yang sebegitu-begitunya tidak bisa kita kelola baik, kemana kekayaan kita pergi? Nah, nggak merasa selama ini sebenarnya kalau dihitung-hitung ya, misalnya dengan gaji 5 juta kali 1 tahun ya, kali 1 tahun berarti saya hanya mendapatkan sekitar 60 juta rupiah tuh. Semuanya seperti itu ya. Dari harga 60 juta rupiah per tahun itu saya dapat apa gitu, saya bisa nabung apa? Pernah nggak teman-teman hitung gaji teman-teman sendiri, pendapatan teman-teman sendiri dalam 1 bulan itu berapa, kemudian teman-teman itu hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan gaji, dari gaji saya yang sekian juta itu, adakah tabungan yang tersisa dalam 1 tahunnya, ataukah semuanya habis untuk biaya kebutuhan semuanya. Nah, ini teman-teman, mari kita malam ini mulai melihat ya kembali apa yang sudah kita lakukan, apalagi kita sudah memasuki penghujung akhir tahun 2024 ya. Jadi kita harus ada refleksi, untuk mengetahui cash flow kita, kemana dia pergi, kemana mengalir, dan apakah kita sudah memiliki aset selama 1 tahun itu, apakah kita sudah bisa mengelola tabungan kita, apakah bertambah banyak atau hanya sebegitu-begitu aja, nggak nambah-nambah, atau justru malah berkurang. Nah, inilah kita yang harus kita teliti lagi gitu, kalau kita ingin menjadi orang yang kaya dan ajaib gitu ya. Saya izin sebentar keluar dari gambar. Nah, keluaran. Nah, ketika pendapatan kita 5 juta, masukkan 5 juta gitu, masuk 5 juta, sini masuk, tapi ternyata pengeluaran kita banyak gitu kan. Nah, kita disebut sebagai orang yang miskin karena habis semua, antara pendapatan dan pengeluaran tidak bisa digunakan untuk menabung ya. Ketika dibuka dompetnya kosong hanya ada sarang laba-laba gitu ya. Begitu juga dengan kalau gaji 28 juta, kalau tidak bisa mengelola dengan baik ya sama, ke sini turun. Nah, seperti tadi Ibu Mawar gitu ya, gaji 28 juta tapi hanya tersisa 1 juta gitu ya. Artinya dia tidak bisa mengumpulkan aset-aset dengan baik. Nah, bagaimana dengan gaji yang 100 juta? Nah, gaji yang 100 juta juga sama, ketika dia pendapatannya 100 juta tapi dia pengeluarannya juga sama, ke sini. Nah, ternyata dia punya beban, nyekolahin anaknya. Kemudian ada Nah, ini harusnya kayak gini ya. Misalnya gajinya 100 juta, kemudian ada pengeluaran, kemudian di sini ada beban. Nah, di sini ada beban, ada menyekolahkan anak, kemudian ada untuk gaya hidup ya, kongko gitu ya. Kemudian dia ke sini ada membeli barang-barang yang sebenarnya belum perlu amat gitu kan. Ada gaya hidupnya, jadi kripto ya. Nah, dia terjebak dengan yang namanya riba. Nah, ini artinya ya rumahnya masih mencicil, kendaraannya juga ada gitu, tapi kemudian banyak utang, banyak amanah. Kemudian meskipun dia gajinya besar 100 juta, tapi dia menghambur-hamburkan uangnya untuk kripto ya. Kalau kripto kan ibaratnya kayak orang gambling gitu, berjudi gitu ya, memberikan piutang kepada orang lain yang belum jelas kapan masuknya.
Nah, itulah yang dinamakan dengan kripto. Nah, ini kita akan masuk ke dalam dosa. Dosa apa? Riba. Ya, macam-macam nanti dosanya. Nah, ketika gaya hidupnya gajinya naik 100 juta tapi dia bebannya banyak, di rumah juga masih nyicil kendaraan, utang amanah, piutang kredit gitu. Dia termasuk masih orang yang miskin. Termasuk kategori orang yang sok kaya gitu. Nah, harusnya bagaimana? Dia harusnya bisa mengkerangkeng uangnya. Pakai jurus kerangkeng uang gitu ya. Teman-teman sudah pernah mendengarkan yang namanya jurus kerangkeng uang belum? Jadi supaya uangnya itu tidak kemana-mana, supaya uangnya itu tidak mubazir ya. Jadi kita harus bisa untuk mendapatkan ya bagaimana uang yang arus in ini menjadi cash flow out-nya ini menjadi hal yang bermanfaat. Nah, beda kalau ini ya. Beda kalau gajinya 100 juta, kemudian dia bisa mengelola dengan baik dengan memberikan aset-aset ini teman-teman, aset-asetnya. Nah, ini arusnya kayak gini ya. Masuk ke sini menjadi arus yang baik gitu ya. Jadi saya ulang nih gambarnya ya biar jelas ya. Nah, umpama teman-teman ini punya uang 100 juta satu bulan. Satu bulan kita punya uang 100 juta. Kemudian kita berikan ke aset yang real. Nah, aset yang real itu apa? Ini ada di sini. Ada di sini aset yang real. Ya, aset yang real itu ada seperti misalnya punya kos-kosan, kemudian kendaraannya direntalkan, bisa jadi cash flow uang yang baru. Kemudian termasuk berinvestasi dalam ilmu, mau belajar, teman-teman mau belajar dengan mengeluarkan donasi, itu adalah sebuah investasi aset. Ya, untuk mengalirkan cash flow yang baru buat teman-teman ya. Tadi seperti yang Bunda Ida ceritakan, Bunda Ida tadi dari Comal ya bilang gitu ya, ketika belajar ilmu magnet rezeki dia mengeluarkan uang ya kan, dia ikut pembelajaran RFF LOP yang berdonasi, kemudian ikut SHMR, kemudian ikut THMR ya kan. Berapa uang yang dikeluarkan Bunda Ida ya kan? 1 juta ada nggak? 1 juta ada, karena THMR aja sudah 899.000. Tapi apa yang dia dapatkan? Cash flow masuk lagi dengan ajaib. Apa itu? Dapat orderan cateringan. Nah, itu kan ajaib lagi gitu kan. Kemudian Bunda Sumani ya mendapatkan uang ajaib juga tadi cerita ya. Macam-macam keajaibannya. Kemudian ada Pak Ismail ya yang hari ini berangkat umroh ya. Kemudian dia juga dapat uang ajaib banyak sekali ya, Bunda Yunistiana. Kemudian ada Bunda Rosnidar ya, macam-macam sekali keajaibannya. Benar nggak Bunda? Ketika kita mau mengeluarkan donasi untuk ilmu belajar, keluarnya nggak seberapa, tapi yang kita dapatkan sangat-sangat luar biasa. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Daripada kita belajar yang gratisan gitu ya. Bedakan gitu ya. Mana yang suka yang gratisan? Karena apa? Bisa menjadi perisai ya. Teman-teman bisa mendengarkan audio Ustadz Nasrullah yang namanya rezeki gratis gitu ya. Ketika kita mendapatkan gratisan, yang memberi gratisan itulah yang akan mendapatkan ridhonya Allah. Artinya umpamanya ya, teman-teman dikasih roti sama tetangga sebelah, kita terima senang dong, gratis kan, dapat roti dioleh-olehin sama tetangga. Tapi siapa yang dapat pahalanya? Apakah kita yang menerima rotinya? Tidak, kita ya, bukan kita yang menerima rotinya yang mendapat pahala, tapi yang mendapatkan pahala adalah yang memberi roti gitu. Makanya dalam ilmu MR kita tidak diajarkan untuk menyukai yang gratisan gitu ya. Kalau mau ajaib ya, maka dekatilah hal-hal yang disukai Allah. Seperti apa? Belajar ya, menyukai ilmu itu harus berdonasi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian apalagi Bunda yang bisa menjadikan aset buat kita? Yang bisa menjadikan aset buat kita itu diantaranya adalah ya kebun gitu. Kalau punya uang 100 juta ditabung 10 juta per bulan, nanti dalam bulan yang ke-12 kita sudah punya aset 120 juta, kita berikan tanah
Atau kita investasi bangun Baiti Janati ya, seperti yang sedang dirintis oleh Bunda Susan Arkanisa. Beliau sedang membangun Baiti Janati. Apa itu Baiti Janati? Rumah belajar ya, semacam rumah belajar atau rumah tahfidz ya. Kemudian musola ya, kita investasi untuk membangun musola itu dinamakan dengan investasi aset Baiti Janati. Nah, alirkanlah aset-aset kita ini untuk membeli emas seperti dinar, kemudian properti, sahamnya harus syariah. Nah, inilah adalah langkah. Ini nanti dari pengeluaran ini, kalau kita misalnya punya uang 100 juta, tapi kemudian kita pandai mengelola uang itu dengan baik, maka aset-aset ini akan mengalir menjadi pendapatan kembali, masuknya ke sini pendapatan gitu. Ya, jadi kita beliin aset nggak apa-apa, 100 juta beliin aset, kita mau belajar apa dulu nih, nanti masuk lagi ke sini cash flow-nya, menjadi pendapatan aliran yang baru ya, mengalir lagi menjadi uang, terus lakukan itu. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan banyak aset itulah, maka kita bisa dikatakan orang yang kaya. Kalau orangnya masih punya utang, gajinya banyak, itu belum bisa dibilang sebagai orang yang kaya. Karena apa? Dia masih punya utang, punya amanah, hanya sok-sok kaya aja gaya hidup gitu. Nah, orang yang benar-benar kaya itu orang yang pandai menginvestasikan harta yang dia miliki untuk dikelola kembali menjadi aset-aset yang baru. Lalu Bunda, kalau sudah terlanjur, apa obatnya? Dan sudah terlanjur seperti itu gitu ya, maka obatnya adalah mengetahui jalan kaya dan siap merintis jalan kaya. Nah, mengetahui jalan kaya dan siap merintis jalan kaya. Coba siapa di sini yang sudah mendengarkan bagaimana arus cash flow tadi, kita harus mengelola keuangan dengan baik. Siapa yang siap untuk merintis jalan kaya? Katakan saya, angkat tangannya. Siapa yang mau kaya, angkat tangannya. Saya. Mana nih suaranya? Siapa yang mau kaya, angkat tangannya. Katakan saya. Bismillah, saya Bun. Bunda. Ya, siap kaya ya semuanya. Nah, ini contoh. Bunda, siap. Kita kan sudah belajar mengetahui jalan kaya dan kita harus disiplin untuk merintis jalan kaya tersebut. Caranya bagaimana? Umpama ya, kita punya sumber uang, gaji kita 3 juta, kemudian kita buka toko online kecil-kecilan, ada tambahan dapatan 2 juta, berarti gaji total kita adalah pendapatan kita 5 juta, umpamanya kayak gitu. Nah, dari pendapatan teman-teman yang 5 juta itu, usahakan ya properti yang paling mudah, aset yang paling mudah kita kelola dan cepat berkembang dan cepat nambahnya adalah membeli emas. Sisihkan setiap bulan dari gaji pendapatan kita, paksakan. Ya, Allahumma paksain. Kalau beli perhiasan belum mampu, 1 gramnya berapa sih sekarang ya? Saya kurang tahu. Untuk perhiasan ada yang terakhir beli perhiasan untuk emas tua 1 gramnya berapa sekarang? 1.750.000, Bu. 1.750.000. Kalau emas muda Bunda Yuni 900-an. 500 dapat ya? Belum dapat. 900 Bun di Ponorogo. Oh, malah lebih mahal lagi gitu ya. Nah, itu kalau kita mau beli perhiasan silahkan gitu ya. Tapi kita harus cermat sebagai seorang insan MR. Kita tuh harus cermat mana-mana sumber uang yang bisa menjadikan cash flow yang cepat gitu. Mana-mana sumber yang bisa menghasilkan cash flow yang cepat, itulah yang harus kita lakukan. Contoh, nabung di bank sama beli emas, lebih menguntungkan yang mana? Beli emas. Karena nilai emas lalu senantiasa bertambah. Kemarin sempat turun beberapa hari yang lalu, tapi ini udah mulai naik lagi. Karena nggak mungkin seturun-turunnya emas sampai jeblok turun lagi kembali ke tahun 2010, nggak akan mungkin terjadi. Mungkin Bun. Yang ada emas itu emas itu harganya senantiasa terus naik. Nah, kalau teman-teman semuanya memiliki uang sebanyak 5 juta, maka sisihkan 10%. Ya, sisihkan, paksakan 10% dari pendapatan teman-teman setiap bulannya untuk beli aset. Nah, kalau teman-teman dapatnya 100 juta, 10%-nya dari 100 juta berarti 10 juta. Nah, belikan aset apa saja ya yang sesuai dengan ketentuan
yang Allah ajarkan gitu. Misalnya tadi ya beli emas, kemudian beli aset properti dan lain sebagainya. Nah, di MR ini kita sudah punya jalurnya untuk menabung dengan baik ya emas, yaitu berupa emas, dinar, khairu, rosikin. Nah, silahkan ada MR Gold juga pecahan kecil-kecilnya, lakukan itu gitu ya. Dulu pertama launching MR Gold itu harganya ada di bawah Rp30.000 dan sekarang yang paling kecil ya 0,025 gram ya harganya itu sekitar 20, itu harga konsumen. Dan sekarang harganya sudah hampir Rp50.000 untuk pecahan yang terkecil. Udah luar biasa, kenaikannya itu sudah luar biasa. Itu untuk emas dan aman ya, karena kecil ya, disimpan di dompet juga aman, insya Allah di rumah juga aman, nggak usah khawatir gitu. Itu ya mengenai dinar khairul rosikin. Lalu bedanya apa dengan perhiasan biasa, kemudian emas batangan antam, kemudian dinar khairul rosikin ya. Dinar khairul rosikin itu adalah perbedaan yang paling bagus itu ada di spreadnya. Spread itu selisih harga buyback, harga jual kembali. Ya, kalau kita beli perhiasan di toko, kita beli emas, Bunda Yuni beli emas. Tadi harganya 1 gram Rp1.750.000 gitu. Kemudian Bunda Yuni beli gelangnya seberat 10 gram. Tapi Bunda Yuni mau balikin ke toko emasnya. Itu pasti ada spread potongan harga antara 10 sampai 20%. Benar nggak? Ada kan dipotong lagi kan? Iya. Gitu. Nah, kadangkala toko emasnya, itu membeli gelang yang kita miliki itu di harga tahun kita beli. Kecuali sudah 10 tahun, sudah 5 tahun gitu. Kalau jadi ada jangka waktu ya. Kalau kita belinya misalnya bulan Januari kemarin, kita mau jual di bulan November, ya meskipun harga emasnya naik, tapi belum ada 1 tahun, saya yakin toko emas tetap memberikan harga di bulan Januari. Belum mau dia memberikan harga di bulan November, meskipun nilai emasnya di bulan November dibandingkan bulan Januari 2024 itu sudah naik. Tuh, soalnya belum 1 tahun gitu kan. Mereka punya aturan main sendiri untuk jual beli emasnya. Spreadnya tetap dijual, misalnya ya kita beli di bulan Januari harga emasnya masih 1.400.000, di bulan November sudah 1.750.000. Harusnya kita dapat keuntungan dong gitu. Tapi tidak gitu, mereka membelinya tetap di harga 1.400.000 kayak gitu. Itu pun masih nanti dipotong spread 10% sampai 20% tergantung kesepakatan gitu. Lalu bedanya apa dengan bedanya apa dengan emas antam? Emas antam itu spreadnya stabil 11%. Tapi emas antam itu biasanya kalau dijual kembali itu ada selisih hitungan pajaknya dibandingkan dengan dinar khairul rosikin. Memang sih lebih mudah diperjualbelikan. Tapi nanti kalau ketika kita kembalikan buyback itu tetap kita kena pajak gitu. Yang saya lihat seperti itu. Kalau soal pajak itu akan naik nanti di tahun 2025 menjadi 12%. Itu untuk pajak PPN. Nah, pajak apalagi itu pasti ada kenaikannya. Itu kemarin tahun ini aja 11%, nanti naik lagi menjadi 12%. Nah, berbeda dengan dinar khairul rosikin ya. Manat Rezeki memiliki sebuah perusahaan yang mencetak koin-koin emas dan emas-emas batangan berupa dinar, memiliki selisih harga atau spreadnya itu termasuk rendah, yaitu di antara 5 sampai 7%. Dan buybacknya selalu mengikuti bulan itu. Buybacknya tanpa menunggu tahun. Kalau misalnya belinya Januari, kita jual di bulan November udah naik langsung di harga bulan November. Gitu kalau di MR gitu ya. Meskipun ya Bunda Susan nyetoknya kemarin belinya bulan-bulan kemarin, tapi kemudian Bunda Susan banyak yang buyback gitu ya. Bunda Susan tetap keluarkan uang gitu. Tetap keluarkan uang sejumlah harga uang sekarang, karena memang itu nilai uang sekarang, jadi tidak ada tipu-tipu. Nah, tapi gitu ya, banyak sekali gitu ya. Tapi kalau buyback di MR itu belum mudah gitu. Belum mudahnya kenapa? Gitu. Ada yang seperti ini nanya, bisakah ya dan Biadin? Bisa ya dan Biadin itu ketemu dengan WR yang terdekat, ketemu orangnya tatap muka. Bisakah saya kembalikan ke pusat? Bisa.
dikembalikan ke pusat pun bisa, asal kita mau mengikuti tata cara prosedur dari pusatnya gitu ya. Misalnya pusatnya kita nggak bisa cash ya, kita nggak bisa cash. Kemudian pusatnya bilangnya pakai transfer aja ya Bu, ya ikuti saja. Oke, yang penting insya Allah gitu jazinar khairul rezekin itu amanah ya seperti itu. Ada Pak Randi sedih kan Pak? Apa itu lucu kan ya? Suaranya Bunda Pita, mohon maaf Bunda. Suara yang di Zoom Bunda Pita. Suara yang di Zoom menghilang. Tak nampak. Gimana? Bunda Pita, suaranya. Kenapa kita jadi kuat? Yang Allah ya Allah sama orangnya. Tetapi karena saya lupa, yang kedua orang tak banyak konten. Jadi itu sebuah aset bagi orang yang belajar. Yang ketika kita malah kita terima makan, tapi kalau ketika kita dan pada jangan yang Bunda, suara di Zoom tidak kedengeran. Suara di Zoom. Oke. Sudah saya buka. Tadi tidak Ulang lagi ya? Ya, Ya tadi chat Bunda. ya. Diulang lagi jadi nggak kedengar. Oke, maaf ya tadi Dari terpencet. Asad ini tadi penjelasannya dari Asad. Saya ulang lagi ya. Ini yang dinamakan dengan beban. Ya, beban itu bahasa Inggrisnya adalah liability. Ya, ketika teman-teman punya rumah, kemudian rumahnya masih kredit, punya kendaraan, kendaraannya masih kredit, kemudian masih punya utang atau amanah, ada piutang di orang lain yang nggak bisa ditagih, kemudian kita kredit panci, kredit baju, kredit HP, ya itu adalah semuanya dosa. Ya, dosa, perisai teman-teman. Makanya hidupnya menjadi nggak sehat, nggak tenang, hilang rasa syukurnya, sering marah-marah, spiritual meternya terganggu, ya kan? Ya, makanya seolah-olah hidup ini rasanya ingin mati aja gitu. Karena apa cash flow-nya? Ya, cash flow yang kita miliki antara in sama out, besaran out-nya. Besaran banyak yang keluarnya. Jadi besar pasak daripada tiang. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, makanya hidupnya jadi nggak mudah. Nah, ilmu magnet rezeki hadir itu gunanya untuk apa? Ilmu magnet rezeki adalah sebuah aset. Ya, ingat-ingat ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau kaya, bagaimana cara menarik kekayaan dengan cara pola pertolongannya Allah ada di ilmu magnet rezekinya. Ya, kenapa ilmu magnet rezeki ada yang gratis, ada yang berbayar? Ilmu yang berdonasi, ilmu yang berbayar itu adalah aset.
Kalau kita nggak mau berdonasi, maka tidak ada perisai yang terlepas di sana. Dengan sedekah, Allah bilang, ya kan? Dengan sedekah Allah bilang akan memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, menyehatkan badan, menolak bala. Sedekah, termasuk sedekah sama ilmu, itu adalah aset gitu. Nah, ketika kita mau mengumpulkan aset, ya, aset itu fondasinya adalah ilmu sebenarnya teman-teman. Fondasi aset itu adalah ilmu. Ketika kita sudah tahu ilmu emas, maka kita menambah aset emas gitu. Ketika kita tahu oh properti itu bagus, dari mana? Dari ilmu dulu, belajar dulu gitu. Nah, makanya ketika kita mau mengumpulkan aset-aset ini, ya, dia akan menjadi aset yang berkah, banyak-banyaklah belajar. Gitu. Apa bedanya belajar berdonasi dengan yang gratis? Ya, kalau yang berdonasi itu ada aliran energi baru dari Allah langsung gitu. Bun, saya kan tetap juga mau belajar nih, masuk ruang Zoom ini saya juga gratis kan, saya mau belajar kan, dapat energi juga dan dapat, tapi beda gitu. Energi tambahannya adalah dari jalur sedekahnya itu tadi gitu, dibandingkan dengan belajar mandiri tanpa donasi. Kita tidak dapat double energi dari jalur sedekah. Karena sedekahnya itu ada investasi asetnya kita gitu. Sedekah adalah investasi asetnya kita. Ya, perlu dicatat ya baik-baik teman-teman. Nah, ketika kita belajar, kita tahu oh ilmu dinar khairul razikin lebih baik dari emas yang ini, emas yang itu gitu kan. Ketika kita belajar, kita jadi tahu, terbuka wawasan kita gitu. Oh, cara LOP yang benar itu seperti ini, afirmasi yang benar itu seperti ini gitu. Nah, seperti itulah yang namanya dengan berkah. Ya. Lalu bagaimana cara mendapatkan aset, Bun? Perbanyak silaturahmi. Dengan memperbanyak silaturahmi, ya jaringannya semakin luas, semakin sehat. Kan? Banyak ilmu, banyak wawasan. Jangan cuma ketika ada pembelajaran gitu ya, kita jadi silent reader. Ya, baca apa yang Bunda Vita tuliskan, apa yang Bunda Susan sampaikan di grup-grup, tapi kita nggak tergerak sama sekali gitu. Untuk belajar juga nggak tergerak, maka lihatlah gitu. Lebih banyak mana orang kaya yang berkah ataukah orang miskin yang sombong? Udah miskin sombong gitu. Mohon maaf gitu. Kenapa gitu? Diajakin belajar belum mau gitu. Bun, yang gratis aja dong. Ya banyak alasannya. Saya nggak punya kuota, padahal kalau kita mau mengeluarkan sedikit aja untuk beli kuota, nanti masuk ke YouTube atau masuk ke TikTok kan, pasti ada aliran cash flow baru akan tergantikan. Allah sudah janjikan itu, dan itulah cara keajaiban yang paling mudah dibandingkan kita membuka menutup perisai kita dengan belajar di mana aja bisa, YouTube yang gratisan banyak gitu. Nah, mental seperti itulah yang harus kita perbaiki. Ya, jangan sampai ya ketika kita mau pengennya sih ajaib, pengennya sih dapat aset, pengennya dapat kebun-kebun, pengennya berdinar-dinar, 1.000 dinar, 10.000 dinar, tapi ketika ada masukan nasihat kita kurang memuliakan, ya sering abai, nggak bisa gitu kan. Tidak bisa. Yang ada adalah perisai rezeki, dosa gitu ya, nggak sehat, penyakitnya datang kemana-mana, ya sering layar tancap sana sini gitu, hilang rasa syukurnya. Nah ini teman-teman, saya ada doa, ini titipannya dari Ustadz Nasrullah ya, bagaimana doa dipermudah urusan dunia dan akhirat. Dan sebenarnya doa ini adalah doa ini doa untuk segera melunasi hutang ya, agar bisa dapat melunasi amanah secara langsung. Nah ini saya perbesar lagi doanya. Nah seperti ini doanya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya farizal ham fashifalahum mujibah da'watal mudatahirin rahmanat dunya wal akhirah warahimahumah anta tara hamuni farhamni rahmatan tuhanini biha rahmati man syiwak. Artinya, ya Allah yang menghilangkan kerisauan, maka maha mengikis gundah gulana, maha mengabulkan doa orang yang menderita. Engkau maha pengasih kepada seisi dunia dan akhirat dan menyayangi keduanya. Engkau mengasihiku, berilah aku rahmat yang membuatku tidak memerlukan lagi pertolongan selainmu. Itu doanya ya, diamalkan teman-teman semuanya, boleh dicatat atau di screenshot ya.
Silakan di screenshot, dicatat, diamalkan, dipelajari untuk menjadi doa sehari-hari kita supaya apa? Kita mudah untuk mengenal urusan dunia dan akhirat. Jadi permudah segala urusan dunia dan akhirat, termasuk memasukkan ilmu ke dalam hati kita. Ya, termasuk untuk memasukkan ilmu ke dalam hati kita, kita dipermudah bisa memuliakan, bisa membahagiakan ilmunya dan siapa yang mengajarkan gitu ya. Jadi ilmu mana rezeki memang tujuannya seperti itu, dan ketika kita mau memuliakan ilmunya, percaya ya, yang dibalikin Allah itu sudah berlipat-lipat dibandingkan apa yang kita keluarkan. Ibaratnya keluar 100.000 satu bulan buat ilmu, tapi kembalinya lebih dari 10 juta, yakin itu ya. Meskipun 10 juta nggak harus diplok bentuk tunai, tapi Allah itu selalu ada saja ngasih aliran-aliran dana yang baru. Ya, saya sudah merasakan, Bunda Susan merasakan gitu kan. Dan teman-teman yang di RFFLOP ini semua juga merasakan, betul nggak? Betul ya. Yang belum bergabung, gabung gitu ya. Besok malam kita punya 2 kajian istimewa. Ya, kajiannya itu yang pertama bagaimana supaya LOP anak kita mudah menurut. Pengen nggak sih punya anak-anak yang nurut gitu kan. Kemudian kita bisa membedakan ikhlas ditambah ridho, kita akan menjadi ultimate powerful. Nah, ultimate powerful untuk meraih keajaiban. Nah, seperti itu ya. Ini teman-teman semuanya ya, semoga Anda semuanya jadi kaya dan ajaib. Amin. Ya Rabbal alamin. Allah ya yang bisa kaya ajaib, mudah urusannya di dunia sampai ke akhirat. Mau tahu nggak, kasih bocoran nggak mengenai ya, ada sebuah cerita ini ya, gambaran surga ya teman-teman ya. Jadi Al-Waqiah yang kita baca setiap malam Jumat itu kan Bunda Susan sudah spill keistimewaannya. Dan pernahkah teman-teman melihat dari ayat per ayat artinya, betul ya? Ada bidadari surga, apa yang termasuk golongan kanan, apa yang termasuk golongan kiri ya. Ma'ashabul masyamah wa ashabul masyamah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Nah, dibaca artinya. Itu gambaran surga loh teman-teman. Gambaran surga yang ada di surat Al-Waqiah itu diantaranya adalah orang-orang yang memasuki surga itu akan diberikan yang namanya lu'lu'il maknun. Apa itu lu'lu'? Buka Al-Waqiah, dibaca nggak terjemahnya? Apa itu lu'lu'? Mutiara. Ya, lu'lu' adalah sebuah mutiara. Mutiaranya bukan mutiara kayak kerang di lautan, itu bukan, tapi mutiara yang dari surga. Nah, kemudian dikasih juga sebuah batu seperti marjan gitu ya, marjan hijau, batu hijau. Nah, pokoknya yang namanya surga itu, gambaran dari surat Al-Waqiah itu ya, orang-orang yang masuk surga itu akan diberikan bukan rumah, tapi istana. Itu. Siapa yang mau istana, teman-teman? Kita nggak akan punya rumah di surga, tapi semuanya istana semuanya gitu. Nah, makanya ketika kita membicarakan surat Al-Waqiah itu kita membicarakan surga, teman-teman. Dan apa-apa yang Allah tidak sukai jangan jadi golongan yang kiri, pilihlah jadi golongan yang kanan. Itu ada di surat Al-Waqiah gitu. Kemudian apalagi kita akan diberikan singgasana, kedudukan yang terhormat mulia di surga. Dan gambaran orang yang di surga itu, satu, tidak ada rasa sedih, kecewa, nangis-nangis lagi, berdarah-darah lagi, berderai-derai lagi, itu udah nggak ada. Semuanya sudah diselesaikan di dunia. Dan kalau kita ke surga sudah selesai, tidak ada yang namanya penderitaan lagi. Ya, namanya surga adalah tempat bersenang-senang, dan kehidupannya adalah nggak cuma 1 hari 2 hari, kekal abadi. Nah, kemudian sungainya, apa yang digambarkan dalam Al-Waqiah, sungainya itu berupa sungai air susu. Bukan sungai warnanya butek coklat hijau. Nggak ada gitu ya, di surga nggak ada sungai-sungai itu ya, warnanya putih semuanya karena bisa diminum, langsung diminum. Kemudian apalagi gambaran dari surga gitu, gambaran dari surga itu diantaranya adalah kita semuanya di sana nanti nggak ada orang tua, nggak ada orang tua setua siapa ini sini paling tua. Itu ya. Mungkin ada yang lebih tua dari Bunda Hamzah gitu, nggak ada orang tua nggak boleh masuk surga. Oh, berarti kayak orang umur 50 tahun itu nggak boleh masuk surga gitu ya. Yang ada adalah orang muda semua, 33 tahun. Jadi meskipun kayak saya ini umurnya udah 40 lebih gitu ya, mungkin Bunda Waliatun masih 30-an, nah itu masih muda gitu. Yang masih muda-muda itu nanti masuk surga.
kita dimudahkan kembali ketika sudah wafat usianya umpama 70 tahun, 80 tahun, nanti dimudahkan kembali di surga itu menjadi sekitar 30-an tahun gitu. Seperti itu gambaran dari surga ya. Terus apa lagi Bunda? Ya, yang namanya surga udah nggak ada yang namanya pegel-pegel, capek-capek, asam urat, asam lambung, asam sulfat, nggak ada gitu. Semuanya sehat-sehat semuanya gitu ya. Karena semua penyakit sudah diangkat, sudah dihabiskan semuanya di dunia. Nah inilah yang namanya dunia. Tadi Ustadz Nasrullah bilang itu definisi dunia itu apa? Dunia itu terlaknat kecuali yang ditujukan untuk Allah dan ya hanya untuk Allah, kita peroleh dari Allah, kembalikan lagi kepada Allah. Pakai nama Allah gitu kan. Dihabiskan saja semuanya, udah mau menangis mau apa gitu kan. Nah, tapi di pola magnet rezeki itu kita diajari untuk merasakan surga sebelum surga. Jadi kita bisa bersenang-senang gitu. Happy selalu di dunia ini, meskipun ada persoalan udah wow, keren aja gitu, udah sabar aja kalau kita benar-benar dan bersungguh-sungguh belajar ilmu magnet rezekinya. Seperti itu ya bunda-bunda semuanya yang dirahmati Allah. Apa yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat kekayaan dan cara meraihnya. Kira-kira setelah dengar tadi bagaimana hakikat kekayaan itu, teman-teman tertarik nggak untuk mulai mengumpulkan aset-aset yang baik lagi mulai dari sekarang setiap bulannya? Siapa yang mau asetnya tambah banyak? Coba mana angkat tangannya, katakan saja. Saya Siti Nurhayati. Sudah selesai, tadi ilmunya sudah saya sampaikan.